Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah berada di tanggal 12 dari bulan Ramadan. Hampir berlalu setengah, sudah berlalu sepertiga dari bulan suci Ramadan, yang artinya 10 hari berisi rahmat telah terlewat dari kita sekalian, dan kita sekarang berada di 10 hari pertengahan yang di sana dijanjikan, kata Nabi Muhammad SAW, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Jadi yang sepertiga ini teman-teman, yang tengahan ini, yang di pertengahan Ramadan, isinya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun darimu, jika kamu merasa memiliki banyak dosa-dosa pada Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak kesalahan-kesalahan di masa-masa yang lalu, maka ini adalah waktunya untuk meraih lebih banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak berlalu pertengahan dari bulan Ramadan ini melainkan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita ampunannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mulai kajian kita pada kajian Q&A program spesial Ramadan kali ini dengan kita membaca zikiran Ramadan seperti biasanya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Ramadan kita, menerima tarawih kita, menerima sedekah kita, menerima apapun dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segenap dosa-dosa kita, baik dosa-dosa di masa sekarang ataupun dosa-dosa kita yang ada di masa lalu insyaallah, dan juga kita menjadi hamba-hambanya yang terjaga di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ataupun yang nanti akan mendengarkan, kita akan mulai memasuki pertanyaan yang pertama yang ada di Instagram ini ya, pertanyaan yang paling banyak mendapatkan like di Instagram. Pertanyaannya datang dari Lala Abiumi 92. Assalamualaikum Ustazah, kenapa ya hati sering merasa hampa dan kosong meskipun kita sudah menjalankan ibadah, dan bagaimana mengatasi rasa putus asa karena sulitnya istiqomah, selalu kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini Lala, sepertinya ini merupakan masalah yang banyak dialami oleh semua kita ya, sehingga makanya banyak mendapatkan like dari teman-teman yang lain ini. Jadi Lala, kenapa hati kita sering merasa hampa dan kosong? Itu karena yang semestinya ada di dalamnya nggak ada. Itu satu. Ama yang kedua, kamu memasukkan di dalam hati kamu yang semestinya nggak ada di dalamnya. Sehingga ketika kamu tidak merasakan kehadiran orang tersebut atau kehadiran sesuatu tersebut, kamu jadi merasa kosong. Jadi kamu jadi merasa hampa gitu. Jadi sebabnya itu dua. Sama kayak ruangan gitu ya.
Kalau kamu yang seharusnya ada di dalam ruangan tersebut itu kamu nggak ada, gitu kan? Kamu tidak adakan di dalam ruangan tersebut, kamu jadi merasa ruangan tersebut kosong. Misalnya kayak di kamar itu kan mestinya ada tempat tidur, ada lemari gitu kan. Nah, ketika tempat tidurnya kamu keluarkan, barang yang mestinya ada tempat tidur kamu keluarkan, itu jadi kamu merasa bahwa kamar tersebut jadi kamar yang kosong. Demikian pula dengan hati. Hati itu kalau yang semestinya ada di dalam hati kamu tidak memasukkannya atau tidak ada di dalam hati kamu, nah itu kamu akan selalu merasa hampa gitu, merasa kosong. Siapa yang semestinya ada di dalam hati? Yaitu yang menciptakan hati itu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hati kita. Kalau di dalam hati kita itu tidak ada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang semestinya dicintai oleh seorang manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, dan apapun yang mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hal itu tidak ada di dalam hati seseorang, maka hati seseorang akan menjadi hampa. Gitu. Akan menjadi hampa. Nah, ketika dia memasukkan yang lain-lainnya, nah, maka yang keberadaan yang lain-lain tersebut itu hanya sifatnya sementara aja, untuk merasa kayak ada isinya gitu. Tapi padahal ketika itu semuanya enggak ada, nah itu kamu juga akan merasa kosong lagi, karena memang tidak seharusnya itu yang ada gitu. Jadi yang harusnya ada tidak ada, itu yang membuat hati menjadi hampa. Cobalah belajarlah untuk bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Bukan sifatnya ibadah-ibadah ritual belaka gitu. Jadi kalau Lala pertanyaannya, kita udah jalanin ibadah loh Ustazah, tapi kok tetap aja ya hati merasa hampa, hati merasa kosong. Karena ibadah kamu baru sebatas ibadah-ibadah yang hanya fisik aja gitu. Sementara yang kamu rasa itu kan hati kamu yang kosong gitu. Ibadahnya belum ibadah-ibadah yang secara hati. Cobainlah untuk belajar memasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kamu, untuk belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kamu, untuk belajar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu-waktu kamu gitu. Cobain gini, bangun tidur saat kamu seharusnya ingat ini itu gitu kan. Nah, ketika awal kali bangun tidur, cobain untuk ingat Allah dulu pertama, dengan kamu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan diajari nama Nabi Muhammad kan seperti itu. Ketika bangun tidur, Nabi langsung tuh nyebut seperti itu. Nah, kita juga belajar. Ketika bangun tidur, langsung kita bilang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih udah dibangunin lagi ya Allah. Padahal sebelumnya gak sadar apa-apa. Sebelumnya kita kayak pergi aja entah kemana waktu kita tidur kan. Nah, ruh kita kan gak tahu pergi kemana tuh. Jalan-jalan kayaknya ya, keluar dari badan kita gitu, untuk ngelihat-lihat apa yang ada di luaran sana. Kesadaran kita hilang ketika kita sedang tidur. Nah itu, jadi begitu kita bangun tidur, kita belajar buat ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadirkan Allah dalam hati kita, kita bilang ya Allah makasih udah dibangunin lagi ya Allah. Alhamdulillah, padahal tadi udah gak sadar, sekarang udah sadar kembali. Makasih ya Allah, kepadamulah aku akan selalu kembali. Habis itu terus kita ingat manusia yang paling tercinta di sisi Allah, yang jadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berselawat kepadanya. Jadi saat bangun tidur, habis baca zikir yang tadi, doa yang tadi, kita ingat Allah, kemudian kita ingat sama Nabi Muhammad dengan kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 10 kali, enggak nyampe semenit kok. Kita ingat Nabi Muhammad ya Allah. Tambahkanlah salawat salammu kepada baginda kami Nabi Muhammad ya Allah, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kita baca 10 kali salawat tersebut, hati kita ingatkan sama Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu, seperti itu. Gitu kan? Nah itu melatih diri untuk sering-sering menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hatinya sering-sering hadirkan Allah Subhanahu wa taala, nanti hatinya itu jadi terisi.
Nah, kalau udah hatinya terisi teman-teman, kamu menghadirkan Allah, artinya hatinya itu terisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama tambah sering, kamu gak akan pernah lagi merasa kesepian. Kamu gak akan lagi merasa hampa, kamu gak akan lagi merasa kosong. Seukuran dengan seberapa banyak kamu mengisi Allah, mengirisi Rasulullah di dalam hati kamu gitu. Nah, itu akan terisi dengan Allah Subhanahu wa taala, akan terisi dengan Rasulullah, sehingga kehampaan hati kamu itu mulai berkurang. Itu yang membuat para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala yang mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa damai, hati mereka hanya berisi dengan penuh kasih sayang, berisi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa damai, bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Allah kemudian memberikan penegasan. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah. Artinya enggak ada cara lain. Untuk mengusir kehampaan hati nggak ada cara lain. Untuk menghilangkan kekosongan hati nggak ada cara lain. Bidzikrillah, hanya dengan menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah. Bukan dengan membaca Al-Quran tapi pikiran gelambiar kemana-mana. Bukan dengan sholat tapi hatinya nggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan melakukan amal ibadah akan tetapi hatinya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kamu berkumpul dengan teman-teman, kamu mengobrol dengan teman-teman, kamu merasakan cintanya manusia gitu ya. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Hanya dengan menghadirkan Allah dalam hati, mengingat Allah dalam diri, mewujudkan Allah di dalam pikiranmu, maksudnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Saat itulah kata Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi damai, hati hilang gelisahnya, hati hilang galaunya hanya dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Seukuran dengan itu. Kok berat ya Ustazah mau menghadirkan Allah? Ya karena memang hawa nafsu kamu gak mau kamu hidup dalam keadaan damai, tenang dengan Allah, tidak dengan melakukan apa yang dia mau gitu. Dia selama ini memberikan kepada kamu pemikiran-pemikiran bahwa kalau saya punya banyak uang, saya akan merasa hidup saya nggak hampa lagi. Kalau saya punya banyak teman, saya akan merasa hidup saya nggak hampa lagi. Kalau saya punya seseorang yang sangat saya cintai, pasangan saya, belahan hati saya tidak akan merasa kosong lagi. Nggak ada, teman-teman. Itu tuh yang disampaikan oleh nafsu kita. Itu yang disampaikan oleh diri kita, gitu ya. Dan itu yang mencegah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencegah kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Belajar untuk bisa menghadirkan Allah, maka dengan cara itu hati kita akan menjadi lebih tenang, hati kita akan menjadi lebih damai, dan pada saat itu kita juga akan tidak lagi merasakan kosong dan hampanya hati dengan kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana mengatasi rasa putus asa karena sulitnya istiqomah? Nah, kita mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa ibadah itu pada akhirnya adalah sebuah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah, ibadah buat mereka adalah kesenangan. Itu, tapi buat mereka, kalau buat kita, ibadah ini haruslah sesuatu yang dipaksakan. Kita harus maksain diri buat bisa menikmati ibadah. Selagi kita tidak memaksakan diri, kita tidak akan pernah bisa istiqomah, teman-teman. Gitu. Jadi paksain diri dulu, nanti lama-lama Allah bisa karena biasa. Kalau kamu paksa, lama-lama dia bisa menikmati juga kok gitu. Tapi kalau nggak dipaksa, ya nggak akan pernah bisa juga gitu.
gitu ya. Nah, putus asanya gimana gitu? Putus asa, jangan putus asa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengistiqomahkan kita gitu. Tapi kok susah banget ya Ustazah buat istiqomah? Kalau kamu pertanyaannya seperti itu, saya rasa itu adalah cara Allah untuk ngasih tahu kita bahwa pada akhirnya ibadah itu adalah karunia kok dari Allah gitu. Mau kita seberapapun usaha untuk bisa istiqomah, kalau Allah tidak menghendakinya nggak bisa juga gitu. Nah, jadi biar kita itu ke Allahnya biar benar gitu ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Allahumma inna nas'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubah wa jidda ahlil khasyah wa talaba ahlil raghbah wa ta'abuda ahlil wara' hatta akhafak. Nah, itu doanya yang ada tuh saya taruh di Instagram saya, di doanya sholat tasbih. Itu adalah doa yang sangat indah sekali, di mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam beribadah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan keistiqomahan dalam beribadah ini kepada hamba-hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita salah satunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin.